Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan masail jahiliyahnya. Masalah yang ke-20, tanaqudhum fil intisab. Mereka menisbatkan diri kepada sesuatu yang tidak jelas. Kadang mereka menisbatkan kepada agama Ibrahim, padahal agama Ibrahim berlepas dari mereka. Kadang mereka menisbatkan diri kepada Islam, tapi Islam pun tidak sesuai dengan mereka. Kadang mereka menisbatkan kepada sesuatu, padahal sesuatu juga terkadang tidak sesuai dengan mereka. Ini sekadang kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang batil, yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, mereka terkadang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi keyakinan mereka, tata cara ibadah mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mereka terkadang menisbatkan diri kepada salafiyah. Seperti di Indonesia banyak pesantren-pesantren salafiyah. Tapi ternyata salaf pun tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak para sahabat, tidak para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4. Makanya itulah kata beliau, ini di antara perkara-perkara jahiliyah. Yang ke-21, tahrifu kalamillah min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Merubah-rubah firman Allah setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka tahu sebetulnya bahwa yang hak itu begini. Tapi kemudian karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka rubah-rubah. Baik merubah secara lafadznya ataupun merubah secara maknanya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, di mana mereka melakukan 2 perkara tadi. Yang pertama, merubah-rubah lafadznya sesuai dengan keinginan mereka. Hal yang harusnya mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah, yang artinya gugurkan dosa kami, tapi mereka mengatakan hintah, gandum. Mereka tambahkan nun di situ. Sama halnya di dalam tubuh umat Islam pun demikian. Ada yang seharusnya kata istawa alal arsh, artinya bersemayam, dirubah-rubah maknanya menjadi istaula, ditambahkan lam di situ. Harusnya istawa jadi istaula, yang artinya katanya menguasai, padahal tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istawa ala itu maknanya istaula, menguasai. Kalau dalam bahasa Arab hanya dikenal bahwa istawa ala itu artinya bersemayam tinggi di atas arasnya. Maka ini adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah, merubah-rubah. Demikian pula merubah makna-maknanya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Kemudian yang ke-23 atau 22, yaitu para ulama merubah-rubah kitab suci mereka. Itu kaum ulamanya Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 79, maka celakalah untuk orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, agar mereka menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah apa yang telah ditulis oleh tangan-tangan mereka tersebut, dan celakalah apa yang mereka telah lakukan tersebut. Mereka pendeta ahli kitab Yahudi dan Nasrani membuat sendiri Alkitab, Injil, demikian pula Taurat, mereka telah dirubah-rubah oleh mereka. Dan orang-orang bodoh dari orang-orang Nasrani di zaman ini menganggap bahwa kitab suci mereka belum dirubah-rubah. Itu karena kebodohan mereka, sementara Allah tegas mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubahnya. Dan sebetulnya para pembesar mereka pun memahami dan meyakini itu, dan tahu bahwa mereka itu merubah-rubahnya. Oleh karena itu kalau kita periksa
misalnya Injil, kalau kita kumpulkan cetakan Injil dari tahun ke tahun, maka yang ada di tahun misalnya 70 banyak perbedaan dengan tahun 80. Tahun 80 banyak perbedaan di tahun 90, sangat banyak sekali. Maka itu dikarenakan mereka yang merubah-rubahnya. Adapun Al-Quran, alhamdulillah sampai hari ini dijaga, ya, terlihat bahasa aslinya tetap tidak dihapus, sehingga senantiasa terjaga hari kiamat sampai hari kiamat. Namun sebagian ulama-ulama dari kalangan kaum muslimin, ya, mereka berusaha untuk merubah-rubah dengan cara, ya, merubah-rubah maknanya, karena mereka untuk merubah lafadznya tak mampu dan pasti akan ketahuan. Tapi mereka berusaha untuk merubah maknanya, dipelintir maknanya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.